Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Minggu lalu kita sudah membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi, di mana besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan satuan yang kita pakai saat ini adalah satuan standar internasional. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Tapi untuk kali ini kita akan membahas yaitu dua step materi. Yang pertama notasi vektor dan yang kedua penjumlahan dan pengurangan vektor. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan cara menggambar dan menuliskan vektor. Yang kedua menganalisis cara penjumlahan dan pengurangan vektor. Pengertian besaran vektor. Besaran vektor merupakan suatu besaran yang memiliki atau mempunyai nilai besar dan arah. Besaran vektor atau sering disebut juga dengan vektor ini merupakan suatu besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Cara menggambarkan vektor. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Pada gambar anak panah di atas, pangkal anak panah menunjukkan titik tangkap atau titik awal sebuah vektor. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor. Jadi semakin panjang anak panah maka semakin besar nilai atau harga vektor, dan sebaliknya. Sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektornya. Anak panah dapat memberikan dua sifat yang dimiliki oleh vektor. Panjang anak panah menggambarkan nilai vektor, sedangkan arah anak panah menggambarkan arah vektornya. Perhatikan contoh pada gambar di atas. Pada gambar A, gaya yang besarnya 5N, arahnya ke kanan, sedangkan gambar yang B, gaya yang besarnya 10 Newton dan arahnya ke kiri. Cara menuliskan notasi vektor. Penulisan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. 1. Vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah. Lihat contoh di samping. Contoh, vektor perpindahan dari A ke B dapat dituliskan sebagai A besar B besar, di atasnya diberi anak panah, atau A besar diberi anak panah di atasnya, atau A kecil diberi anak panah di atasnya. Yang kedua, vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang ditebalkan. Kamu bisa lihat pada gambar berikut. Jika kalian menggunakan dua huruf, maka huruf pertama A merupakan titik asal vektor, atau juga disebut dengan pangkal vektor. Sementara huruf di belakang B merupakan arah vektor atau titik terminal atau ujung vektornya. Penjumlahan dan pengurangan besaran vektor. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang adalah metode yang menentukan resultan vektor dengan memodifikasi titik himpit dan arah vektor. Dua vektor dengan pangkal berhimpit digambar sebagai dua sisi yang berdekatan dari sebuah bangun jajar genjang. Maka jumlah vektornya adalah sama dengan vektor diagonal yang pangkalnya sama dengan pangkal kedua vektor yang berhimpit tadi. Contoh, perhatikan gambar berikut. Dua vektor, vektor A dan vektor B sebelumnya terpisah, kemudian himpitkan pangkal sehingga membentuk sudut alfa, sehingga masing-masing vektor menjadi sisi-sisi yang berdekatan dari sebuah jajar genjang. Nah, kalian bisa lihat gambar berikut. Resultan vektor yang terbentuk akan berada di antara vektor A dan B dan membentuk sudut alfa 1 dengan vektor A dan sudut alfa 2 dengan vektor B. Rumus penjumlahan vektor. Pada metode jajar genjang, resultan dua vektor dapat dicari dengan rumus R sama dengan akar
A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa. Rumus pengurangan vektor. Perhatikan gambar berikut. Jika dibuat pengurangan vektor A kurang B, maka kamu cukup merubah arah vektor B sehingga ujung pada pangkal dan pangkal jadi ujung. Perhatikan gambar di atas. Rumusnya pun sama dengan rumus penjumlahan, tapi dengan sudut yang berbeda. Sekarang sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B adalah 180 derajat dikurang alfa, karena dikedua kuadrankan dua nilai kosinus adalah negatif, maka cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus cos alfa. Nah, rumusnya menjadi R akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos 180 dikurang alfa. Jadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B cos alfa. Metode segitiga. Metode ini mirip dengan metode jajar genjang. Penjumlahan atau selisih dua vektor dapat diselesaikan menggunakan metode segitiga dengan langkah-langkah. A. Pangkal dari vektor kedua diletakkan pada ujung vektor pertama. B. Resultan hasil penjumlahan digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Perhatikan gambar berikut. Maka rumusnya R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos gamma menjadi A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan R per sin gamma. Catatan, gamma sama dengan sudut apit atau sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan B. Dari penjelasan video tersebut dapat ditarik kesimpulan yang pertama, besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan vektor terdapat dua metode, yaitu metode jajar genjang dan metode segitiga. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang penguraian vektor dan vektor satuan. Jadi untuk anak-anak ibu, jangan lupa ulang-ulang pelajarannya, tetap jaga kesehatan agar kita minggu depan bisa berjumpa kembali. Terima kasih dan selamat pagi.